Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih banyak diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja kita berada. Bahwa kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh kita bersama sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa semacam itu? Dan pengen dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, bahkan kunci surga beliau yang memegangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya dosa, masih berharap pengen bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada apa? Bahwa di dalam bulan suci Ramadan, wa balighna Ramadan, dan pertemukan saya di bulan suci Ramadan, artinya apa? Bahwa di bulan suci Ramadan ada dua peristiwa yang amat besar, yaitu pertama diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jika kita ingin selamat, bahagia dunia wal akhirah, rumah tangga ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bisnis kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dagang kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim sebagai hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai aturan, sebagai tata cara dalam kehidupan kita. Jika jabatan kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'anul Karim. Dia yang seorang pejabat, dia tidak akan korupsi, tidak akan membohongi daripada rakyatnya. Kenapa? Kalau kembali kepada Al-Quran, dia takut akan siksanya Allah bila mengkhianati jabatannya dan kedudukannya. Padahal kesemuanya adalah sementara. Kedudukan yang mereka dapatkan, kedudukan yang mereka raih. Inilah menjadi renungan buat kita. Maka kita selagi dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini, janganlah kita sia-siakan. Janganlah sampai kita tidak mengisi amaliyah-amaliyah Ramadan. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena pula belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan buat kita bersama. Renungan buat kita bersama para pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja kita berada. Termasuk sholat sunat tarawih.
Kita bila tidak melaksanakannya termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa tarawih. Karena sholat sunat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Ustaz, bagaimana kalau saya kerja pulang malam, aktivitas pulang malam. Saya datang ke masjid sudah selesai sholat sunat tarawihnya. Sholatlah di rumah. Ustaz, bagaimana kalau saya bacaan yang panjangnya tidak hafal, hafalnya hanya Fatihah kulhu. Itu yang saya bisa baca. Sah menurut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana kalau saya bacaan Al-Quran yang lainnya tidak hafal, hafalnya hanya Fatihah yang saya baca. Itu setiap rakaatnya yang saya baca. Karena saya belum bisa bacaan surat yang lainnya. Sah dalam hal sholat sunat tarawih. Ustaz, bagaimana kalau saya Fatihah belum hafal semuanya, memang baru saya belajar ngaji menjelang Ramadan. Baru hafal Fatihah separuh saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sebatas itu Ustaz saya bisa baca Fatihahnya. Apakah sah di dalam hal sholatnya? Sah kalau dia memang belum bisa. Inilah renungan buat kita. Ustaz, saya di dalam hal sholat sunat tarawih tidak bisa doa kamilinnya. Yang saya hanya bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu doa yang saya bisa. Sah kalau kita hanya bisa itu yang kita baca. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-Nya. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama. Selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, selagi masih digerakkan daripada tangan kita, masih digerakkan mata kita, masih digerakkan mulut kita, digerakkan badan kita, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena umur kita tidak tahu rahasia Allah. Siapa yang bisa menjamin nanti malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan kita masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir buat kita. Oleh karena itu, ayo persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui daripada bulan yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian yang singkat ini memberikan manfaat buat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.